Halo sahabat semua pecinta Kawasaki Ninja RR 150. Kali ini kita akan mereview sebuah motor yang legend karena ini varian special edition tahun 2011. Sudah lumayan hedon. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Kalian harus tonton ini video sampai habis. Siapa tahu dapat membantu atau menjadikan sebuah referensi bagi teman-teman yang ingin memodifikasi ninjanya. Kita akan bahas motor ini satu persatu, spare part apa ataupun part modif apa yang diganti. Kita akan mulai dari atas. Ini visornya dari Cemong ya. Dia agak melengkung tapi nggak ekstrim gitu, nggak jenong banget. Gue suka sih model yang begini. Tuh masih rapi, masih proporsional. Kemudian ini gas spontan Magura yang model lama ya, seri 1. Ini masih bahannya bahan CNC. Kemudian Ariete yang gripnya. Ini jalur stainless. Kemudian nah ini RCS 15 Corsa Corta, jadi bisa di setel. Mode brake-nya ya. Kemudian ini tabung master remnya yang kecil. Nah, kemudian kita beralih ke ini apa namanya, bracketnya ya, WR3, baut Pro Bolt. Kemudian itu saklar, karena udah nggak pakai holder standarnya, jadinya dipakaikan saklar variasi. Kemudian kita ke bawah sedikit, nah ini air scope karbon. Kemudian sennya variasi ya, model NSR SP. Ke bawah, di sini sudah memakai borgol shock B-Pro. Kemudian itu ya ini bracket selang rem ya, udah lebih rapih. Kemudian selang remnya Hell. Kemudian kita akan lihat penampakan rem set depannya Brembo. Kemudian velg Grimeca NSR Hornet, terus Super Corsa Diablo Corsa 2. Kemudian ini disnya FM Racing sekitar harga 1,2 juta kalau nggak salah, ini 300 buat bot titanium. Nah ini lumayan ya, bisa 500 ribuan deh. Itu bracketnya untuk Brembo 4P yang grey label merah, keren ya. Kemudian kita beranjak lagi pakai radiator Big Pro yang standar yang nggak big fall. Itu chambernya Ahau yang stainless big fall 41 mm. Ya itu dia penampakan radiatornya. Ini variasi ya,
tutup klemnya. Nah di sini banyak pakai bolt Pro Bolt. Ini bloknya 1855 standar, udah di porting sih. Kemudian itu pakai Sutco PWK Sutco 28, baut tutup olinya Pro Bolt. Kemudian itu Velocity dan open filter sih. Memang kalau mau keluar tenaga ya open filter. Ini Sutco sih nggak ada obat ya, lumayan lah. PWK 28 Sutco yang original. Shock breaker pakai RCB. Kemudian tutup shock yang karbon. Kemudian kita beranjak ke footstep Nui ini yang kalau nggak salah harganya sekarang 1,3 juta. Master remnya Brembo. Nah tuh lihat aduh keren juga sih. Kemudian pakai switch rem yang variasi ya. Jadi kalau biasanya pakai step underbone kan jarang tuh lampu rem bisa nyala. Jadi pakai switch rem. Ini Taiga dengan chamber Ahau. Taiga karbon yang model klasik. Jadi karbonnya agak kuning. Taiga tuh dia karbonnya kuning. Ini Cobra ya, bracket Cobra. Terus ini CNC bracket Brembo belakang buat titanium lagi. Kemudian pakai Hell, wajib itu mah. Pellegrini belakang ini ukuran 350 Super Corsa bannya. Ban ini paling mitinya bagus banget, bulat, donatnya bagus. Ini kalau nggak salah punya Suzuki Shogun kalau nggak salah ini ya. Bener berarti kalau nggak salah. Kita agak ke atas. Nah, kali ini kita lihat ini spakbornya karbon. Terus single seat presisi nih, cakep. Rata-rata nggak presisi ini, alhamdulillah dapat di seller yang buatnya rapih, jadi presisi, nggak rengat-rengat. Keren sih ini. Harganya kalau nggak salah 420.000. Kemudian kita agak ke bawah, ini tabung shocknya RCB. Nah kita bisa lihat ini lumayan keren ya tampilannya. Kemudian itu gear buta ya, gear buta ukuran 41. Ini karbon tutup rantainya. Kemudian yaitu footstep Nui model-model kayak Taiga sih sebenarnya. Nui Racing Project ini yang masih ori Thailand dan model lama. Keren banget sih ini model ini footstepnya. Ini pakai stabilizer. Nah ini ya sangat membantu biar lebih empuk, lebih presisi. Itu custom. Kita beralih ke reservoir radiator. Ini punya HRC, dibuat sedemikian rupa di custom, jadi nggak pakai lagi yang di sana. Baut pakai Pro Bolt. Kemudian kita beranjak ke bagian depan bawah. Ini velg Greenmaker tadi yang gue bilang lebarnya 250. Oke, kita ke bagian atas. Ini tutup tangki Taiga 1,2 juta. Ini ya kadang presisi kadang enggak ya. Kemudian Aku 1 kopling. Ini empuk, enak, sesuai sama harganya. Cuman ya fungsinya dapat, empuk banget. Nah ini kokpitnya, teman-teman bisa lihat, kita hidupin. Ini Koso RX02. Nah itu buat switch lampu depan sama on off mesin. Nah ini dia tampilannya. Itu untuk voltmeter, jadi arus aki di situ. Kemudian itu buat suhu air radiator, suhu mesin. Ya inilah tampilannya Koso RX02N kalau nggak salah nih. Nah itu full fuel meternya atau bensinnya nyala juga. Itu tadi buat nyalain lampu atau enggak. Satunya buat engine cut off. Ya lumayan fungsional.
Oke, kita ke depan lagi. Nah, ini pakai LED. LED-nya yang pakai modul ya. Jadi langsung arusnya sudah DC. Karena DC ya di kontak dia bisa langsung on tanpa harus mesin hidup dulu. Oke, beginilah tampilannya, modifnya. Gue bilang sih ya sudah proper dan habis biayanya juga nggak sedikit. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita dari samping oke sih, oke banget malah. Untuk ini dia. Ini sebenarnya SE 2011 cuman buntutnya diganti yang 2010 2009 gitu. Karena memang disimpan bodi belakangnya. Ya, jadi tampilannya begini. Sebenarnya aslinya 2011. Yuk kita cek sound, kita dengerin suara mesin dan knalpotnya. Oke, check it out. Kompleks.